Kamu nggak bisa menyembuhkan, mengubah, atau menyadarkan orang yang toksik. Tugasmu cuma satu, melindungi sistem sarafmu dari manipulasi mereka. Kamu nggak lagi menyelesaikan masalah, kamu lagi masuk ke dalam permainan emosional mereka dan menyerahkan energimu secara cuma-cuma. Kedamaian batin kamu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam argumen dengan orang yang emang nggak niat untuk mahamin diri kamu. Pernah nggak kamu harus berhadapan dengan seseorang, mungkin teman, rekan kerja, atasan, bahkan anggota keluarga kamu sendiri, yang setiap kali kamu ngobrol sama dia, tubuh kamu tuh langsung ngerasa lelahnya luar biasa. Orang yang selalu memutarbalikkan fakta, yang suka ngeritik secara halus tapi nyakitin, yang selalu ngerasa dirinya paling benar, atau yang suka mancing emosi kamu. Kamu udah jelasin nih posisi kamu baik-baik, tapi dia tetap aja gak mau ngerti. Kamu coba bela diri, tapi pembicaraan malah diputer-puter sampai akhirnya kamu ngerasa bersalah dan jadi ragu sama ingatan kamu sendiri. Setiap kali selesai berinteraksi sama orang tersebut, dada kamu tuh rasanya sesak, kepala kamu tuh pusing, energi kamu tuh kayak disedot habis sampai kamu gak punya tenaga lagi untuk ngelakuin hal lain. Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal, tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Kalau kamu sering ngalamin situasi kayak gini, aku mau kamu sadar satu hal penting hari ini. Kamu gak bisa menyembuhkan, mengubah, atau menyadarkan orang yang toksik. Tugasmu cuma satu, melindungi sistem sarafmu dari manipulasi mereka. Hari ini kita akan bahas kenapa berargumen dengan orang yang toksik selalu membuat tubuh kita capek banget. Dan gimana jebakan biologis dalam otak kita bekerja. Dan gimana cara menghentikan reaksi panik dari dalam tubuh kamu saat berhadapan dengan mereka. Sebelum kita mulai, ambil satu nafas bareng-bareng aku. Dan tulis di kolom komentar. Reaksi fisik apa yang paling sering muncul di tubuh kamu saat kamu berhadapan dengan orang yang memancing emosi kamu? Mungkin jantungnya berdebar, mungkin rahang kamu tegang, atau mungkin perut kamu rasanya mual. Jadi kenapa sih rasanya susah banget untuk diam saat ada orang yang mancing emosi atau mutar balikin fakta tentang kita? Secara biologis, saat seseorang menyerang karakter kamu, memfitnah kamu, atau mancing amarah kamu, otak bawah sadar kamu ngebaca itu sebagai serangan langsung pada keberadaan dan keselamatan diri kamu. Respons fight or flight di dalam diri kamu langsung aktif saat itu juga. Jantung kamu berdetak lebih cepat, adrenalin dan kortisol melonjak drastis, dan keinginan untuk bela diri, meluruskan masalah, atau membalas argumen, fight mode, menjadi sulit banget untuk ditahan. Dan inilah jebakannya. Orang toksik memakan reaksi emosionalmu. Mereka sengaja mancing emosi kamu, baik itu marah, nangis, atau penjelasan panjang lebar yang kamu kasih. Karena saat kamu bereaksi secara emosional, mereka ngerasa megang kendali penuh atas diri kamu. Setiap kali kamu mencoba ngasih penjelasan panjang lebar untuk bela diri, kamu sebenarnya sedang ngasih mereka umpan baru untuk memutarbalikkan kata-kata kamu dan nyerang balik. Kamu gak lagi menyelesaikan masalah, kamu lagi masuk ke dalam permainan emosional mereka dan menyerahkan energimu secara cuma-cuma.
Dalam dunia psikologi ada satu metode yang sangat efektif untuk menghadapi tipe orang kayak gini, yang dinamakan Grey Rock Method, metode batu abu-abu. Coba bayangin sebuah batu abu-abu di pinggir jalan. Batu itu ngebosenin ya, nggak menarik, nggak bergetar, nggak gerak, nggak merespons apapun yang terjadi di sekitarnya. Menjadi batu abu-abu artinya kamu sengaja matiin reaksi emosionalmu di depan orang tersebut. Saat mereka mencoba mancing emosi kamu, atau bikin joke yang nyudutin kamu, atau putar balikin cerita, kamu gak marah, kamu gak bela diri, atau kamu gak ngasih alasan yang berbelit-belit. Kamu gak berusaha meyakinkan mereka bahwa kamu benar. Kamu ngerespon dengan jawaban yang sangat singkat, datar, dan netral. Seperti, oh gitu ya, makasih ya masukannya. Bukan karena kamu takut atau kamu kalah, tapi karena kamu sadar sebuah kebenaran yang mendasar. Kedamaian batin kamu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam argumen dengan orang yang emang gak niat untuk mahamin diri kamu. Jadi gimana caranya supaya tubuh kita gak gampang ke-trigger saat berhadapan dengan orang yang toksik? Yang pertama, somatic anchoring, teknik jangkar. Saat kamu harus berada di satu ruangan dengan orang yang mancing emosi kamu, coba tekan jempolmu ke telapak tangan kirimu. Fokusin seluruh perhatian fisikmu pada sensasi tekanan ini. Ingetin diri kamu dalam hati, aku tetap berada di dalam tubuhku. Kata-kata orang ini gak punya akses ke dalam sistem sarafku. Yang kedua, kasih respons datar. Latih kalimat-kalimat netral ini tanpa nada emosi atau ketegangan. Oh gitu ya. Ya, aku paham. Itu pendapat kamu, tapi aku juga punya pendapatku sendiri. Makasih ya, udah menyampaikannya. Makasih ya, nanti aku pikirin. Lalu diem, udah, gak usah tambahin penjelasan apapun setelah itu. Yang ketiga, somatic shaking. Bersihin energi setelah interaksi. Setelah kamu pisah sama orang tersebut, coba ke kamar mandi. Cuci kedua tangan, cuci muka dengan air dingin. Lalu berdiri dan goyangin kedua tangan, lengan dan bahu kamu selama 20 detik. Gerakan ini ngebantu tubuh melepasin hormon adrenalin dan ketegangan yang tertahan di otot kamu. Kalau video ini ngasih kamu kekuatan hari ini, tulis kalimat ini di kolom komentar. Kendaliku ada pada reaksiku sendiri. Makasih udah hadir. Welcome home.